MLD atau manual lymph drainage atau manual terapi untuk pengosongan atau pengaliran pembuluh limfatik nanti di manual terapi. Nah, di situ nanti kalian akan belajar bahwa penggunaan tekanan di manual atau untuk MLD ini adalah sangat kecil. Itu pun bisa mengalirkan cairan yang ada pada limfatik. Nah, next. Nah, prinsipnya di sini adalah pada alat limfatik ini atau presoterapi ini, dia adalah memberikan aplikator. Di sini dia ada aplikator sejenis kayak kantung, nanti kaki bisa dimasukkan atau lengan, yang dia akan memberikan tekanan kepada jaringan tubuh kita atau ekstremitas kita, di mana di sini tekanan tersebut akan bergerak searah dengan arah jalur pembuluh limfa maupun vena, searah ke atas, gitu kan, menuju ke arah jantung. Nah, kantong aplikator ini dari segmen paralel pompa dan dikembeskan secara berurutan untuk memastikan aliran searah tanpa gangguan atau stagnasi. Urutannya diatur dalam siklus durasi pendek. Tekanan yang diterapkan pada masing-masing segmen dapat bervariasi dari kasus-kasus terapi, tetapi itu tidak boleh melebihi tekanan darah, ya. Jadi kita untuk tekanan darah berarti kita sebelum melakukan lymphatic drainage kita harus bisa melakukan mengukur tekanan darah dari pasien. Kenapa tidak boleh melebihi tekanan darah? Ada yang bisa jawab nggak? Ayo, ada yang bisa jawab? Kenapa nggak boleh melebihi tekanan darah? Oke, kalau nggak ada yang bisa jawab, mungkin absen 27. Siapa absen 27? Bisa bantu saya jawab pendapatnya? Siapa absen 27? Nabila, tolong dicek absen 27 siapa? Iya Pak, untuk absen 27 saya sendiri Pak. Oh ya udah, Nabila silakan. Kalau menurut saya Pak, sebelumnya saya mohon maaf ya Pak, off-cam karena sinyalnya lagi tidak stabil. Oke, nggak apa-apa. Menurut saya kenapa kalau tidak boleh melebihi tekanan darah, karena nanti bisa itu nggak sih Pak, jadinya apa? Kalau saya mikir itu kayak nanti meledak gitu Pak. Nah, oke. Kurang tepat. Jadi Nabila, ada yang bisa bantu jawab? Nabila berarti 27, ganti 38. Siapa 38? Ada yang bisa? 38 siapa Nabila? Untuk absen 38 Rifa Septiari Pak. Rifa? Iya. Ya Rifa, ada nggak Rifa? Ada, yuk Rifa. Mana nih? Mana nih Rifa? Sini Pak. Oh ya, gimana? Kira-kira kenapa nggak boleh melebihi tekanan darah? Mana Rifa? Hilang kok Rifa? Halo Rifa, gimana? Kalau menurut saya bisa jadi pembuluh darahnya itu jadi pecah gitu Pak. Oke. Masih kurang tepat. Jadi intinya begini. Pembuluh darah, pembuluh darah. Tekanan darah itu dibagi menjadi dua, sistol dan diastol, ya kan?
Kalian udah dapat belum sih ngecek pembuluh tekanan darah? Belum ya? Udah dapat sistol diastol? Udah kan? Tensi Sistol kayak gitu ya, Pak. gimana? Tensi. Tensi. Udah. Iya, itu tensi. Tekanan darah itu tensi. Nah, Iya sih, Pak. ada yang bisa jawab? Sistol itu apa? Diastol itu apa? Ayo. Yang bisa Izin jawab? menjawab, Pak. Hmm? Kalau sistol itu tekanan darah yang dimana jantungnya itu lagi menguncup, Pak. Sedangkan kalau diastol itu tekanan darahnya itu sedang mengendor atau mengembang ya, Pak. Apakah Oke. benar, Pak? Ya. Jadi intinya adalah sistol diastol itu adalah gambaran tekanan saat jantung itu berkontraksi maupun relaksasi, gambaran seperti itu. Nah, bisa juga diartikan sebagai ketika tekanan itu adalah tekanan maksimal saat jantung bisa memompa darah di situ. Nah, ketika itu tekanannya dilebihkan di atas di atas tekanan maksimalnya, gitu, di atas sistolnya, itu darah akan sulit untuk berjalan. Dia akan memblok darah di arterinya, gitu ya. Itu akan menakutkan, itu akan menimbulkan permasalahan baru pada pasien. Entah itu nanti akan ada defen trombosis, ada trombus yang di situ terpicu karena adanya penyempitan di vena. Jadi ketika tekanan itu melebihi melebihi tekanan di arterinya. Nah, itu gambarannya. Gitu ya. Jadi kenapa tekanan di aplikator ini tidak boleh melebihi tekanan darah adalah ditakutkan di situ akan mengganggu atau menghambat peredaran darah di arteri. Gitu. Bahkan nggak cuma mengganggu, bisa menstop peredaran darah di situ. Gitu. Gambarannya ketika kalian melakukan tes tekanan darah, kalian mendengarkan degupan dari arteri, ya kan? Kalian udah pernah nyoba Nancy belum? Ada yang pernah nyoba tensi? Nyoba tensimeter? Ada yang pernah? Ada Sudah, yang Pak. pernah? Hah? Sudah pernah, Pak. Siapa yang sudah? Nah, ini siapa nih? Sadam. Sadam. Oke. Jadi Sadam ketika melakukan mengukur tekanan darah menggunakan stetoskop, ya kan? Nah, di situ kamu akan mendengarkan tekanan detupannya kan, suara dup dup Iya. dup gitu kan. Nah, Iya, Pak. ketika itu tekanan darahnya di atas tekanan darah dia bunyi, dia nggak akan bunyi, dia kan Sadam. Karena di situ nggak ada aliran, gambaran seperti itu. Alirannya tidak bisa berjalan secara lancar. Nah, ketika dia dibuka pas di tekanannya, barulah di situ denyut bisa berjalan dengan lancar. Makanya kamu bisa dengar dup-dupnya itu. Nah, itu adalah gambaran tentang limfastim tersebut. Lanjut ya. Saluran getah bening meningkatkan sirkulasi darah dan memfasilitasi pembuangan katabolit dan limbah dari seluruh ekstraseluler dan memastikan pasokan nutrisi baru. Tapi gambaran di sini adalah alat ini akan recommended pada pasien dengan gangguan sirkulasi. Khususnya rata-rata mungkin kalian akan lihat misalkan dengan pasien yang mengalami udema kronis. Itu indikatif dengan alat ini, gitu ya. Next. Next, Nabila.
apa namanya? Perbedaan ini adalah penggunaan alat ini adalah khususnya bisa digunakan di rehabilitation dan sport medicine, limfologi dan rheumatologi klinik, spa, wellness, hotel, estetik atau beauty center. Jadi alat ini bisa digunakan untuk pengurangan kelelahan. Tadi kan bisa dikatakan ketika kalian balik di situ dia akan membantu mengalirkan sisa-sisa metabolisme kita, gitu kan, membantu limfe untuk lebih lancar mengalirkan sisa-sisa metabolisme. Terus di sini juga rehabilitation dan sports medicine biasanya dengan kondisi kondisi pos olahraga di situ agar pasiennya lebih fit lagi, lebih cepat pulih untuk kembali ke ke dari kelelahan. Bisa digunakan aplikator ini, lymph drainage ini. Terus ini juga khususnya sama di wellness ini juga tujuannya biasanya untuk pengurangan lelah tuh, dan limfologi dan rheumatologi klinik biasanya pasien dengan UDEM gitu ya. Oke, next. Nah, keunggulan dari lymph drainage ini adalah metode terapi yang mapan dan terbukti secara klinis, memang sudah banyak penelitiannya, segera dan hasil terlihat. Karena dengan efek dengan tadi pembuluh darah kita membantu limfe untuk bisa membantu aliran limfe tersebut, hasilnya memang bisa langsung terlihat. Nanti kalian wajib coba di kampus. Karena nggak setiap kampus punya alat ini. Jadi kita ada beberapa alat yang mungkin cuma kita yang punya. Kayak VC shower itu mungkin nggak banyak orang yang punya. Kayak drainage juga setahu saya nggak banyak yang punya. Apalagi kita punya alat kayak myomotion analysis, terus Physioran with RoboWalk, banyak sekali alat-alat kita. Jadi kalian harus memanfaatkan hal tersebut mumpung kuliah di sini. Nah, perawatan ini diterima dengan baik oleh pasien karena memang kondisinya alat ini sangat nyaman digunakan, tidak terbebani dengan obat yang tidak perlu. Itu yang jelas. Oke, next. Nah, indikasinya di sini adalah untuk medical, di sini adalah chronic udema, varices prevention treatment atau pencegahan varices, vena insufficiency vena dan ischemic disease, postsurgical obstruction of lymph valve. Terus untuk wellness sendiri, celulit, post care, regeneration as detoxification, heavy leg syndrome. Jadi untuk medical kita akan belajar di sini adalah yang paling jelas itu kondisinya adalah untuk kronik udema. Kita akan sering banget menggunakan. Dan juga yang aplikator untuk lengan itu biasa digunakan untuk pasien dengan biasanya pos operasi atau setelah operasi kanker payudara. Jadi ketika kanker payudara, habis operasi itu banyak sekali komplikasi pembuluh limfe yang gagal untuk mengalirkan cairan, gitu. Akibatnya lengan pasien jadi bengkak gede, gitu. Nah, lanjut next. Nah, terima kasih. Mungkin itu yang tentang lymph drainage. Ada pertanyaan nggak? Sebelum kita lanjut. Instruksi Pak. Oke. Zaid dulu apa gimana? Duluan Ki, duluan. Oke. Perkenalkan, nama saya Askia Zahra. Izin bertanya Pak. Sebelumnya mohon maaf off cam karena jaringannya lagi nggak stabil. Oh iya. Baru mau saya bilang, ini muka kamu di mana gitu kan. Ini kan biasanya saya suka beberapa kali lihat biasanya nih dipakai buat kayak recovery atlet gitu ya Pak. Nah itu anjuran pemakaiannya itu berapa lama gitu Pak? Atau disesuaikan aja sama tubuhnya kayak
Kayak udah cukup atau ada waktu maksimal gitu, Pak. Makasih, Pak. Oke. Jadi untuk waktu maksimal itu nggak ada ya. Siapa tadi? Mbak siapa? Aziz. Ya, Aski. Ya, Pak. Askia. Jadi untuk waktu maksimal sendiri itu tidak ada. Jadi bisa digunakan semaksimal mungkin. Tapi rata-rata penggunaan adalah sekitaran 15 sampai 30 menit ya. Untuk maksimal ada karena alat ini nggak memiliki efek samping sama sekali gitu ya. Maksudnya efek samping ke arah negatif ya. Kalau efek samping ke arah positif ada gitu kan. Dia membantu melancarkan peredaran darah di vena maupun di limfatik gitu. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Baik, makasih ya, Pak. Iya, sama-sama. Siapa tadi yang cowok? Ya. Iya Pak. Zidan. Zidan. Panggilannya Zaid atau Zidan? Zidan Pak. Oke, Zidan. Gimana Zidan? Izin bertanya Pak untuk kontraindikasi dari pemakaian alat ini yang seperti apa aja Pak? Yang nggak bisa atau nggak boleh menggunakan alat drainase Jadi ini Pak? kontraindikasi penggunaan alat ini adalah kontraindikasi aplikatif. Maksudnya aplikatif jika digunakan di situ akan kira-kira memperburuk kondisi gitu ya. Nah, kalau kontrakondisi absolutnya relatif tidak ada. Jadi di sini kontraindikasinya bersifat teknis. Misalkan di situ luka terbuka atau apa namanya jahitan, luka jahit yang kira-kira ketika ada tekanan di situ akan membuat apa namanya jaringan di situ makin rusak gitu. Siapa namanya? Zidan. Iya, sih Pak. Jadi kalau kalian mungkin kalau misalkan kalian dengar kayak apa namanya SPD, MWD itu kan kontraindikasi ketika ada metal gitu kan di dalam gitu kan. Nah, alat ini mungkin apa namanya istilahnya kontraindikasinya adalah untuk misalkan yang gampangnya adalah luka. Misalkan ada luka di situ ditekan itu akan memperburuk kondisinya gitu ya. Dan luka baik luka terbuka itu luka jahit, luka apa namanya habis jatuh dan lain sebagainya. Itu ada lagi yang mau tanya? Oke ya. Oke, kalau nggak ada yang tanya, kita lanjut ke kontras bat. Kontras bat ya. Saya ingin yang parafin. Parafin dulu. Oke ya. Oke, sebelum kita mulai kita break dulu 5 menit ya. Saya mau minum terus ngapa-ngapain dulu bentar deh ya. Kita break 5 menit ya. Oke ya. 5 sampai 10 menit ya, 10 menit. Saya juga pengen makan dulu bentar. Lapar saya. Ya. Baik, Pak. Oke, makasih ya. Iya, Pak. Berarti kita ketemu jam ini ya. Jam berapa nih sekarang? Jam 19.25 ya. Sorry banget nih. Saya lapar kan. Oke. Oke. Saya live dulu sementara ya, Nabila ya. Nanti saya langsung masuk lagi. Iya, Bapak.